طيب يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام أسألني الله وإياكم أجمعين. Mungkin kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia, nikmat, anugerah yang sudah dilimpahkan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, ya, kemudian nikmat hidayah, nikmat semangat, ya, sehingga kita masih istiqomah meniti jalan untuk mendapatkan ilmu. Sehingga pada ba'da subuh ini kita masih semangat, ya, untuk mengikuti taklim, ya, masih di dalam pembahasan atau kajian kitab Al-Adab, ya, yakni buah karya dari Syekh Fuad bin Abdul Aziz As-Salhub, di mana pembahasan kita masih beredar di seputaran pembahasan awal, yakni tentang adabul Quran, sampai kepada topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pembahasan tentang membaca isti'adzah dan basmalah, ya, ketika hendak membaca Al-Quran. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak jasanya sehingga hidayah sampai kepada kita pada hari ini, yang sudah menyampaikan risalah hatta dalam urusan membaca Al-Quran, hatta dalam urusan, ya, membaca ta'awud dan basmalah ketika hendak membaca Al-Quran.
Baik, mungkin kita langsung saja sebagaimana budaya kita di dalam kajian, yakni kita akan membacakan, artinya kami akan membersamai ikhwah semua untuk membaca kitab yang akan kita kaji. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ke-11 ya. Minas sunnati al-isti'adzatu wal basmalatu 'inda tilawah. Termasuk perkara sunnah yakni membaca isti'adzah ya dan basmalah ketika hendak membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud isti'adzah itu yaitu satu kalimat bacaan ya yang di situ mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau godaan syaitan. Ya. Adapun basmalah yang biasa kita baca ya yakni ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Minas sunnati al-isti'adzatu qabla tilawah. Di antara sunnah ya, yang seyogianya dilakukan ketika hendak membaca Al-Quran ya adalah membaca isti'adzah ya, membaca susunan kalimat yang intinya memohon perlindungan kepada Allah agar supaya dilindungi dari godaan syaitan. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala. Ya. Argumen atau dalil atau dasar di dalam masalah ini yakni firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat ke-98 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jika kamu ya hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Ini adalah dalil yang datang dari Al-Quran. Ya. Namun perlu dipahami ya, karena saya sudah pernah mendapatkan sebuah tulisan ya yang membahas tentang membaca isti'adzah ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sejenisnya ini ya. Tatkala membaca maksudnya mau tilawah ya, dibedakan antara mau membaca mau tilawah dengan membaca potongan-potongan ayat atau cuplikan-cuplikan ayat ketika berbicara seperti ini.
Apakah dibutuhkan ketika saya misalnya wal aslu fi zalika qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau lagi ketika membahas tentang tujuan penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ada pembahasan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini, ikhwah arsadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, perhatikan. Ketika kita sedang membaca atau hendak membaca Al-Quran, ya, kita mengawali dengan permohonan perlindungan ini, atau setiap kita mau membaca kapanpun, apakah dia membaca menyengaja untuk tilawah atau kita menukil ayat ketika ceramah atau mengisi kajian dan seterusnya. Karena kita perhatikan masih ada ya ustaz yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tadi contohnya. Ya. Dan ini ada pembahasan di situ bahwa ini nggak benar yang kayak gitu, ya. Karena nggak ada, dicari di dalam Al-Quran itu nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Itu alasan yang membahas itu yang menyalahkan. Nggak ada, ya. Yang ada langsung wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nggak ada auzubillah itu. Nah terus bagaimana dong? Apakah kita ketika menukil ayat di dalam ceramah, di dalam khutbah, di dalam mengajar, apakah butuh untuk kita mengawali dengan seperti itu? Harus disusun. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya, qul huwallahu ahad. Misalnya begitu. Maka ini enggak ada, enggak benar. Ya. Nah, terus bagaimana? Bagusnya ditinggalkan, enggak usah sok-sokan. Loh, kan kata Allah, "Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini ketika mau tilawah atau ketika mau membaca Al-Qur'an, bukan menukil ayat. Mana ada kita dapatkan? Ada nggak kira-kira? Ya, dari Al-Quran, dari sabda Nabi, dari kaulnya para sahabat, tabi'in, para ulama. Ada nggak yang membaca seperti itu? Ya, kalau ada, kaji. Apa sumbernya? Nah itu yang saya dapatkan dari tulisan itu. Cuman saya cari-cari waktu itu di kitab apa? Ya. Ya, artinya terus bagaimana dong ini? Ya nggak usah sok-sokan lah. Kalau ketika kita menukil ayat langsung baca aja ayatnya. Langsung baca aja ayatnya, nggak usah a'udzubillahi minasyaitonir rajim segala. Ya. Kenapa? Karena kalau kita membaca itu dihadapkan dengan apa? Para ahli yang membantah. Jadi kalau mau tilawah maka masuk ini ya. Kalau mau baca Al-Quran misalnya, bukan menukil ayat. Sehingga di dalam ceramah banyak auzubillahi minasyaitonir rajim akhirnya.
Kan ya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Betul-betul auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang mensiasatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da, katanya ditambah ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga masih ragu-ragu ya. Paham enggak artinya ba'da auzubillahi? Maksudnya sebelumnya saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu maksudnya seperti itu. Nah terus kalau seperti ini bagaimana? Ya udah sih kalau nggak ada dari tuntunannya, nggak ada ini, nggak usah bergaya-gaya kan gitu istilahnya, ya kan? Nggak usah nggak usah dimodif-modif lah ya, lebih kurang seperti itu. Langsung aja kalau menukil mah, kalau ceramah, kalau khutbah langsung sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkan ayatnya. Ya. Kecuali kalau kita datangkan ada mushaf, kemudian kita mengaji, baru kita A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang lebih parahnya lagi, ketika menyaksikan ada penceramah, ada yang khutbah, ketika mau membaca atau menukil ayat, ya dipermasalahkan karena tidak bertahu dulu. Nah ini lebih parah lagi, ya. Ustadznya itu kalau isi kajian kok baca nukil ayat tapi kok nggak bertahu dulu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, nah ini salah pandang, ya salah di dalam menerapkan. Kita lanjutkan bacaan. Wa minas sunnati, dan argumen dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marwahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dan argumen dari sunnah yaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili kabbara. Ya, summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, konon ya Rasulullah SAW tatkala beliau bangun ya di malam hari, ya Rasulullah SAW ya mengucapkan takbir, ya Sumayakul, kemudian dia berdoa subhanakallahumma bihamdika ya wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, kemudian beliau membaca doa ini, ya maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, ya maha besar namamu dan maha tinggi engkau, ya tidak ada sekutu, ya tidak ada sesembahan yang hak disembah selain engkau. Ya, summa yaqul, kemudian beliau membaca ya la ilaha illallah salasan, summa yaqul Allahu akbar kabira salasan, ya kemudian a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya summa yaqra. Ya.
Jadi ketika Nabi bangun malam, kemudian Nabi bertakbir, kemudian membaca doa ini, ya. Kemudian membaca la ilaha illallah 3 kali, kemudian membaca la ilaha Allahu akbar kabira 3 kali juga, kemudian baru beliau berlindung kepada Allah, ya. Sebagaimana yang kita baca tadi, yakni a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Baru beliau membaca, ya. Fatahsibuna minal ayati wal hadisi sighatani lil isti'adah. Ya. Dari ayat dan hadis di atas ada 2 bentuk bacaan isti'adah berarti. Ya. Yakni yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kedua a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Nah, kemudian ada juga, ya, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan a'udzubillah his-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Jadi yang kita kenal itu ada 3 ta'awudz. Yang pertama apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada juga a'udzubillahi bis-samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya, itu ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, ya silahkan dipilih yang mana yang akan kita baca. Ya, sebagaimana kata Syekh di sini, fa yustahabbu lil qari ay ya'mala bihadhihi wa hadhihi, ya. Maka dianjurkan bagi para pembaca membaca Al-Qur'an untuk membaca yang mana saja dari bentuk bacaan yang 3 tadi. Namun yang paling sering kita baca yaitu apa bacaan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa faidatul isti'adzah, dan faedah dari isti'adzah ini yakni liyakuna syaitanu ba'idan an qalbil mar'i. Ya. Faedah dari membaca isti'adzah ini yakni agar syaitan jauh dari hati-hati para pembaca. Ya, wahwa yatlu kitab Allah. Ya, agar lari dari hati-hati seseorang yang sedang atau yang akan membaca Al-Qur'an. Hatta yasulalahu bizalika tadabburul Qur'an. Ya, dengan demikian seseorang dapat memikirkan dan mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Ya, karena perlindungan Allah itu akhirnya kita itu menjadi tenang, ya, kita bisa mencerna apa yang kita baca, kemudian merenungkan apa yang kita baca tersebut.
Cuman ya bisa dikatakan penyakitnya pada hari ini ya kaum muslimin ya bisa membaca Al-Quran tersebut tapi tidak tahu artinya. Ya sehingga lah bagaimana mau merenungkan orang artinya nggak tahu yang kita bacakan. Nah, oleh sebab itu agar supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran itu, maka kita butuh untuk apa? Paham bahasa Al-Quran. Paling tidak kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kita lanjutkan. Hatta yahsula lahu bidzalika tadabburul Qur'an wa tafahhumu ma'anihi, dan memahami maknanya ya, wal intifa'u bihi, dan mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut ya, li'anna hunaka farqun baina an taqra al-Qur'ana wa qalbuka hadirun wa baina an taqra'a wa qalbuka lahin ya, karena di sana ada perbedaan ya antara membaca Al-Quran dengan menghadirkan hati ya, dengan membaca Al-Quran tanpa menghadirkan hati maksudnya ya. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ya, hal ini dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ya, bahwa ada perbedaan ya antara membaca dengan menghadirkan hati dengan tidak menghadirkan hati, yang kualitas dari bacaan tersebut. Dan kita lanjutkan. Ammal basmalatu fahiya sunnatun ya, adapun membaca basmalah ini juga merupakan sebuah sunnah atau suatu sunnah ya, membaca basmalah. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu annahu qala ya, maka sungguh Anas telah meriwayatkan, Anas semoga Allah meridhai beliau telah meriwayatkan bahwasanya ya, bahwasanya beliau mengatakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina azhurina iz aghfa irfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman ya. Adapun membaca basmalah ini merupakan sebuah sunnah, sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari ya, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kami ya, tiba-tiba beliau pingsan ya, lalu menengadahkan kepala beliau ke langit ya, dan tersenyum. Fakulna, maka kami bertanya ya, ma adhaka ya Rasulullah ya. Ketika menyaksikan itu ya, Nabi pingsan kemudian mendangak ke atas terus tertawa ya. Ketika menyaksikan, kata para sahabat, apa yang membuat engkau apa yang membuatmu tersenyum ya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah, bertanya para sahabat. Kemudian qala ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, qala nazalat alayya anifan suratun ya, barusan diturunkan kepadaku sebuah surat, kata Nabi Muhammad SAW.
Ya, barusan diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Ya, al-hadis. Ya. Akhirnya hadisnya panjang. Ya. Nah, dari asar ini, dari hadis ini, ya, di sini, ya, Syekh memasukkan bahwasanya, ya, membaca basmalah adalah termasuk sunnah ketika Anda membaca Al-Quran. Taib. Mas'alatun. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya. I'tadan nasu ayyanhau tilawatahum biqaulihi sadaqallahul azim. Fahal ala hadza dalilun sahihun? Ini ada permasalahan, ya. Manusia terbiasa membaca sadaqallahul azim. Ya. Fahal ala hadza dalilun sahihun? Ya, apakah ini ada dalilnya yang sahih? Ya. Al-jawab, maka dijawab di sini, ya, la dalila ala qauli sadaqallahul azim indal intihai min at-tilawati. Ya. Tidak ada dalil, ya, atas ucapan sadaqallahul azim, ya, tatkala selesai dari membaca Al-Quran. Wa in kana hadza amalun, ya, al-aktsarin, dan sungguh, ya, ini amalan ini banyak dilakukan. Ya. Maksudnya sekalipun, ya, perbuatan ini kebanyakan dilakukan oleh manusia pada saat ini. Ya. Hampir rata-rata yang membaca Al-Quran, mereka mengakhiri bacaan Al-Quran mereka dengan a'udzubillahi minasyaitonir, dengan bacaan apa? Shadaqallahul azim. Ya. Dan amalan ini dilakukan kebanyakan orang. Cuma kata Syekh di sini, wa amalul kathrati laisa dalilan ala isabatil haqq. Ya. Namun, ya, amalan orang yang banyak, ya, itu bukanlah hujjah untuk menetapkan sebuah kebenaran. Mentang-mentang banyak pengikutnya atau mentang-mentang banyak, ya, jamaahnya itu adalah di atas kebenaran. Ya. Tidak demikian. Di dalam Islam, ya, mayoritas itu bukan apa? Banyaknya pengikut, banyaknya orang bukan menunjukkan suatu kebenaran. Qala ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya.
Jadi banyaknya pengikut, banyaknya yang melakukan, banyaknya yang mengamalkan, bukan itu menandakan bahwa perkara itu adalah perkara yang hak. Dan kita lanjutkan. Wa min latifi qauli al-Fudail ibn Iyad rahimahullah taala. Dan ada sebuah hikmah dari ungkapan Al-Fudail ibn Iyad, semoga Allah merahmati beliau. Ya, beliau mengatakan la tastauhis ya turuqul huda likillati ahliha wa la taghtarra bi kasratil halikin bal inna dalila ma'a man mana'a khatmat tilawati bihadzal qaul. Ya, Fudail bin Iyad mengatakan janganlah menjauhi, ya maksudnya janganlah bersedih, ya janganlah menjauhi jalan kebenaran karena sedikit penempuhnya, ya artinya karena ada sebuah majelis kajian yang karena dia jamaahnya sedikit sehingga kita menjauh dari jamaah tersebut, ya. Padahal jamaah itu adalah di dalam kajian Islamnya mereka qala Allah, qala Rasul, ya Abu Bakar mengatakan, Umar mengatakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Tapi jamaahnya sedikit, nah terus kita menjauh. Nah ini tidak, ini dilarang oleh Fudail bin Iyad. Janganlah menjauhi jalan kebenaran, ya karena sedikit penempuhnya. Terus kalau di situ ada kajian, di situ rame, ya bisa 1 banding 1000 ketimbang majelis ini, ya. Padahal di sana kajiannya ya sekedar banyak tertawa, berkata saru dan seterusnya, ya. Tapi karena banyak pengikutnya, ya akhirnya kita mengikut yang di sana, misalnya seperti ini, ya. Jadi kata Fudail bin Iyad, janganlah menjauhi jalan kebenaran karena sedikit penempuhnya. Dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebinasaan. Ya. Bahkan sebaliknya, ya, dalil berpihak kepada orang yang melarangnya. Ya, tentang sadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran. Faqad rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min hadisi Ibnu Mas'ud annahu qala, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra alayya. Ya. Jadi Nabi, ya, ketika bersama Ibnu Mas'ud, Nabi meminta Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Iqra alayya, ya. Coba bacakan kepadaku. Qala, ya. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, qultu, ya, aqra'u alayka wa alaykal unzila, ya. Apakah aku membacakan Al-Quran di hadapan engkau, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi mengatakan, ya, inni ashtahi. Nah, apa Ibnu Mas'ud mengatakan? Ya, ketika Nabi meminta membacakan Al-Quran, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, apakah aku membacakan
Al-Quran di hadapan engkau, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpal, yang menjawab juga, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Ya, aku suka kalau aku mendengarnya dari selainku. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka ya mendengarkan bacaan para sahabat. Dan di dalam asar ini adalah bacaan dari Abdullah ibn Mas'ud. Ya, sebagaimana kita mendengarkan kemarin di dalam kajian di Bandar Lampung ya malam itu, bahwa berapa surat yang dibacakan langsung di hadapan Ibnu Mas'ud? 60 atau 70? Iya, ada 70 surat ya. Gitu ya, 70 surat dibacakan Nabi, artinya Ibnu Mas'ud mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kata Nabi, kalau kalian mau mendengar bacaan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, maka dengarkan bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Antum kalau ngaji diperhatikan ya. Alhamdulillah itu masih ingat ya. Kan baru berapa malam yang lalu. Qala faqaratun nisa ya. Maka aku membaca surat An-Nisa hatta iza balagtu ya. Hingga aku sampai pada sebuah ayat ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul ya, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad ya sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umat. Kemudian kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepadaku kuf au amsik ya, cukuplah sampai di sini saja ya. Faraitu ainaihi tazrifani ya. Ketika sampai ayat itu tadi, Nabi menegur, sudah cukup sampai di sini saja bacaannya. Faraitu, maka saya melihat Nabi ya kedua matanya mengucurkan air mata. Artinya Nabi Muhammad SAW itu nangis ya ketika mendengar bacaan siapa? Bacaan Nabi Muhammad membaca bacaan sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian bi abi huwa wa ummi ya. Falam yaqul lahu sallallahu alaihi wasallam kul sadaqallahul azim. Walam yasbut zalika anhu sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'had an sadril awwali ridwanullahi alaihim annahum kanu yatalaffazuna bi zalika indal intihai min tilawati. Ya, nah diperhatikan, dan Rasulullah SAW di sini tidak memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca apa? Shadaqallahul azim. Ya, seandainya Shadaqallahul azim itu urgen, penting, niscaya Nabi langsung menegur Ibnu Mas'ud. Tapi apa kata Nabi? Cuman sekedar cukup sampai sini aja. Dan Nabi tidak, ayo baca Shadaqallahul azim. Tidak seperti itu.
Ya. Dan tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, ya. Dan juga di sini disebutkan amalan tersebut tidak dikenal, ya, tidak dikenal di zaman para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semua, ya, bahwasanya mereka membaca apa? Lafaz ini ketika selesai, ya, min tilawatihi. Ketika mereka selesai membaca Al-Quran. Kita lanjutkan. Lam yu'raf dzalika inda salafis shalihin min ba'di sahabati. Ya, juga tidak dikenal para salafus saleh dulu, ya, para senior Islam ini. Ya, setelah zamannya para sahabat itu juga belum ada. Ya. Idzan ma baqiya an naqula illa annahu muhdatsun wa laysa fihi sunnatun tajuzu hadzal dzikra. Ya, kalau begitu maka tinggalkanlah, ya, kita katakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang baru. Dulu nggak ada, ya, dan tidak ada sunnah yang membolehkan untuk menyebut lafaz ini. Sebentar lagi, ya. Kita lanjutkan. Qalat al-lajnatul da'imatu, ya. Qalat al-lajnatul da'imatu, ya. Lajnah daimah mengatakan, ya, qaul qail sadaqallahul azim, ya, perkataan para pembaca sadaqallahul azim ketika selesai membaca apa? Selesai membaca Al-Qur'an, ya, adalah dibenarkan, katanya begitu. Ya. Walakin dzikruha ba'da nihayati qiraatil Qur'an bistimrari bid'atun. Akan tetapi selalu mengucapkannya setelah selesai membaca Al-Qur'an itu merupakan satu kebid'ahan. Artinya kalau sesekali antum setelah membaca sadaqallahul azim, silakan. Tapi kalau terus menerus setelah setiap selesai membaca Quran membaca sadaqallahul azim, apa kata lajnah daimah? Itu adalah perkara yang baru, ya, atau bid'ah. Ya, li'annaha, ya, lam tahsul minan nabi sallallahu alaihi wasallam wala min khulafa'ir rasyidin fi ma na'lamu ma'a kasrati qira'atihim al-Qur'an, ya. Karena hal yang demikian itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga tidak dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin sepengetahuan kami, meskipun mereka banyak membaca Al-Quran. Ya. Para salaf itu banyak membaca Al-Quran, namun tidak ditemukan bahwasanya di antara banyaknya sahabat yang membaca banyaknya bacaan itu ketika selesai baca Al-Quran membaca sadaqallahul azim. Ya. Jadi kalau sesekali kata lajnah daimah maka silakan, ya kan? Tapi kalau terus menerus maka ini adalah bid'ah. Baik. Wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, dan sungguh itu telah tetap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi riwayat, ya, wa fi riwayah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini dalilnya. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari agama kami, maka dia tertolak. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang mengada-ngadakan, ya, pada urusan agama kami yang tidak ada perintahnya, maka itu juga tertolak. Gitu, ya, dipahami, ya. Ini ada faedah, ya, penutup. Zakar an-Nawawi fi azkari annahu, ya, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkarnya bahwasanya, ya,
yustahabbu lil qari'i idza batadaa min wasat surah ay yabda'i ayyab tadi'a min awalil kalami al-murtabiti ba'dihi bi ba'din. Ya, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkarnya bahwasanya dianjurkan bagi pembaca Al-Qur'an apabila memulai membaca Al-Qur'an dari pertengahan surat, dia memulai ayat yang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya, makanya butuh untuk paham terhadap terjemahannya. Paham kan teman ini? Kalau kita membaca Al-Quran di pertengahan ini, pertengahan surat, maka kita kalau mau memulainya, mulailah dari potongan yang berkaitan dengan apa yang mau kita baca itu. Ya, artinya bisa jadi dia mundur dulu. Ya, paham ya? Artinya kan kadang di dalam Al-Quran itu kadang kisah, kadang menyampaikan apa ya, makanya kita harus tahu ini kalau dibaca dulu terjemahnya tuh, oh ini masih ada berkaitan, berarti mulai dari atas ya, maksudnya mulai dari ayat-ayat sebelumnya. Wala yataqayyadu fil ibtida'i wala fil waqfi bil ajza'i wal ahzabi wal a'shari fa inna katsiran minha fi wasfil kalam al murtabit. Ya, jangan terpaku pada juz, ya, jangan terpaku pada hizb atau atau aksyar, ya. Kenapa? Karena sebagian besar dari pembagian ini berhenti pada pertengahan kalam yang masih ada kaitannya dengan ayat yang lain. Ya, sama halnya sebenarnya ketika mengimami sholat juga ya, perhatikan yang sering imami itu. Kalau bisa diperhatikan ini, kita ini jangan berhenti di sesuatu yang yang nanggung. Artinya kalau bisa yang kita baca itu nyimpul gitu loh ya. Cuman kan terkadang kita mulai dari ini, kalau setengahnya di sini, kalau full sampai di ujung kan gitu. Nah ini juga adalah perkara yang kita kadang lalai. Kita lanjutkan. Sumakalah ya. Kemudian Imam Nawawi juga melanjutkan mengatakan walihadzal ma'na qala al-ulama, ya, karena makna inilah para ulama mengatakan qira'atus surati bi kamaliha afdal min qira'ati qadriha min surati tawilah. Ya, membaca surat, kata para ulama, membaca surat dalam Al-Quran dengan sempurna itu lebih baik ketimbang membaca sebagian ayat dari surat yang panjang. Artinya, contoh kita ngimam, ya, membaca surat sempurna itu lebih bagus ketimbang membaca surat yang tidak sempurna tapi membaca surat yang panjang tapi nggak sempurna gitu. Imam Nawawi mengatakan, ya, membaca surat dalam Al-Quran dengan sempurna, artinya sempurna itu itu lebih baik daripada membaca sebagian ayat, ya, dari surat yang panjang. Apa alasannya? Li'annahu qad yakhfa al-irtibatu ala katsirin minan nas aw aksarihim fi ba'dil ahwal, ya, wal mawatin, ya. Karena kemungkinan keterkaitan antara ayat itu tidak diketahui oleh sebagian manusia.
ya, atau bahkan kebanyakan tidak mengetahuinya. Hah? Pada sebagian kondisi dan tempat. Ini perlunya kita, dan kita sudah dipermudah oleh, artinya nikmat Allah terus mengucur ya, dengan adanya para donatur yang mereka membagikan Al-Quran atau mushaf secara gratis ya, baik yang murni Al-Quran tanpa terjemah ataupun Al-Quran yang ada terjemahnya. Jadi upayakan ya, antum-antum setiap santri itu memiliki mushaf yang ada terjemahan, dan itu dijaga, jangan disembarangkan sehingga dia mudah rusak. Ya, kalau tidak ada nanti hubungi Ustaz Syarif, karena dulu kalau tidak salah Ustaz Syarif saya itu mengusulkan Al-Quran dan kita dapat Al-Quran dan kita taruh di masjid dulu ya. Nah, insyaallah kita nanti daripada nggak kepake, dan itu amanah gitu kan, harus dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Ya, naktafi bihadza. Kalau ada pertanyaan silakan ya setelah break. Ya. Mungkin cukup dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.